Halo, Tan, aku bingung nih. Ya, aku lagi ada masalah pribadi sih. Ya, jadi aku bingung cara nyelesainnya gimana. Konseling, kan masa pandemi, emang bisa? Oh ya? Oh, oke. Nanti aku buka linknya. Makasih ya. Bye. Halo Fer. Iya, kenapa Fer? Tumben. Bingung kenapa? Masalah? Emang masalah apa? Oh gitu. Terus? Kenapa kamu nggak nyelesainnya dengan konseling? Iya, kan ada yang namanya cyber counseling. Iya, jadi kamu bisa menceritakan masalah kamu secara virtual tanpa harus bertemu secara langsung. Iya, nanti aku kirim link websitenya ya. Iya, sama-sama. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Wulansari dengan NIM 19101 23320030. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok saya. Salah satu strategi bimbingan dan konseling di era 4.0 ini berinovasi dengan media virtual atau konseling yang berlangsung melalui bantuan koneksi internet. Strategi ini disebut juga dengan cyber counseling. Cyber counseling atau konseling online merupakan layanan konseling yang dilakukan dengan memanfaatkan media khusus sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut Petrus dan Sudibyo tahun 2017. Konsep ini didukung juga oleh Bloom yang menyatakan bahwa cyber counseling adalah salah satu strategi layanan konseling yang bersifat virtual atau konseling yang berlangsung melalui bantuan koneksi internet. Proses konseling ini memanfaatkan internet untuk bisa berinteraksi. Beberapa media konseling online yaitu WhatsApp, Messenger, Facebook, email, website, serta video conferencing. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Aida Rahma dengan NIM 19101 233220. Di sini saya akan menyebutkan 3 fungsi dari cyber counseling. Yang pertama, proses bimbingan dan konseling dapat dilakukan di luar jam sekolah sehingga tidak mengganggu jam pelajaran. Hal ini ditunjukkan pada siswa yang belum dirasa cukup mendapatkan fasilitas konseling di sekolah. Yang kedua, kemudian akses informasi dengan dibuatnya website khusus oleh masing-masing guru BK dalam unit kerjanya. Peserta didik akan bisa dengan cepat memperoleh informasi yang diinginkannya. Yang ketiga, waktu akan lebih efisien dengan berkembangnya teknologi internet dengan komputer atau lewat handphone yang sudah dilengkapi aplikasi internet. Hubungan antara konselor dengan konselor maupun antara konselor dengan konseling akan disampaikan asalkan ada sinyal dan koneksi internet. Tentang langkah-langkah cyber counseling. Yang pertama, pastikan guru BK memiliki keterampilan cyber counseling, etika, prosedur, serta kemampuan teknis.
Untuk melakukan cyber counseling, hendaklah konselor memahami dengan baik prosedur serta kemampuan teknis. Kriterianya adalah update teknologi, mengerti teknik grafting, dan memahami ikon emoticon agar bisa membaca emosi konseling. Teknik konseling yang akan digunakan juga harus dipahami. Yang kedua, appointment, membuat janji pelaksanaan konseling. Untuk memudahkan membuat jadwal dan ketersediaan layanan yang diperlukan, pastikan dengan membuat janji terlebih dahulu. Yang ketiga, ada handphone atau laptop. Memastikan perangkat yang akan digunakan support dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pastikan setting notifikasi pesan lain dinotifikasikan agar bisa fokus dengan kegiatan konseling, dan pastikan kapasitas data di perangkat ini cukup relatif besar untuk menampung percakapan dan kegiatan konseling. Yang keempat, ada kuota internet. Pastikan kuota internet cukup untuk waktu yang telah disepakati. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan cyber counseling perlu diberikan panduan bagaimana mekanisme batas waktunya, cara meresponnya, dipastikan juga asas kerahasiaannya, dan terpenting, komponen konseling lainnya harus dipenuhi. Yang terakhir, tempat yang bebas interferensi dan jauh dari keramaian. Pastikan tempat harus nyaman, tanpa gangguan suara yang sangat mengganggu yang dapat memecahkan konsentrasi. Baik, di sini saya akan membacakan menjelaskan kelebihan dari cyber counseling ini. Yang pertama, konseling yang pemalu datang meminta bantuan secara face-to-face dapat mengikuti konseling kelompok online secara sukarela, tanpa ada paksaan dari konselor. Artinya, konseli lebih nyaman dalam berkomunikasi. Yang kedua, konselor dapat menjangkau para konseli secara lebih luas. Yang ketiga, konselor dan konseli dapat melaksanakan konseling kapan dan di mana saja atas dasar kesepakatan bersama. Yang keempat, walaupun tanpa teramati isyarat verbal dan fisik, tetapi kebanyakan konseli lebih mudah dalam mencurahkan pikiran dan perasaan yang mereka rasakan. Yang kelima, dengan kelebihan tersebut, maka konselor harus memiliki kemampuan teoritis dan praktis dalam melaksanakan cyber counseling secara matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Handayani, NIM 1910-1231-212. Jadi, kekurangan dalam melakukan strategi cyber counseling adalah: yang pertama, kelemahan cyber counseling menyebabkan konselor kurangnya memberikan perhatian yang cukup untuk ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Yang kedua, pertumbuhan dinamika dalam proses konseling kurang mendapatkan perhatian. Yang ketiga, tidak dapat dikontrol secara ketat perilaku yang melemahkan dinamika konseling. Yang keempat, konselor harus memiliki kemampuan imajinasi yang tinggi dan memiliki kemampuan menginterpretasi kata-kata yang ditulis atau bentuk-bentuk emoticon dan animasi-animasi yang digunakan dalam proses konseling. Sekian, terima kasih. Itu tadi penjelasan tentang apa itu cyber counseling serta kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.